Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Dimandini dengan NPM 232201004. Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan dilakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment pada pasien Nyonya U. Saya telah mempersiapkan alat, mempersiapkan diri, dan membaca catatan medis pasien. Saya siap untuk bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh disebutkan namanya? Una. Baik, dengan Ibu Una ya. Sebelumnya lebih nyaman dipanggil Ibu atau Mbak atau yang lain? Mungkin Mbak saja. Baik, Mbak Una. Sebelumnya perkenalkan, saya Artika yang bekerja pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan melakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Nanti Mbak Una bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya apa yang Mbak Una rasakan. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada sih. Baik, jika tidak ada, untuk pengkajian ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Untuk Mbak Una bersedia ya? Bersedia. Baik, sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa jawaban Mbak Una nanti akan dijaga rahasianya, privasinya, kecuali untuk kepentingan medis. Nanti saya akan mengkolaborasikan dengan petugas medis lainnya. Baik, bisa kita mulai sekarang? Bisa. Baik, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Mbak Una dalam 1 bulan terakhir? Apa ada yang dipikirkan? Mungkin saya masih merasa sedih atas kehilangan nenek. Saya masih merasa bahwa ini tuh beneran, apakah nyata nenek udah nggak ada di samping saya, karena saya juga sehari-hari bersama nenek di rumah, jadi masih cukup merasa sedih. Masih merasa kehilangan. Baik, selanjutnya untuk dalam 1 bulan terakhir, seberapa sering Mbak Una merasa merindukan neneknya? Dalam 1 bulan terakhir, terkadang saya merasa rindu dengan nenek. Jadi kadang-kadang masih merasa kangen gitu ya? Iya. Baik, untuk selanjutnya dalam 1 bulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Mbak Una atau mengganggu rutinitas harian Mbak Una? Kalau untuk membebani dan mengganggu aktivitas tidak ada sih, Masih aman, masih berjalan rutinitas sehari-hari. Selanjutnya dalam 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una bisa menerima kematian neneknya? Apakah sulit atau sedikit sulit atau tidak ada kesulitan? Kalau jujur masih sedikit sulit sih. Masih sedikit sulit ya. Lalu selanjutnya dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Una mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Kalau untuk mempercayai orang lain mungkin tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan, jadi masih aman bisa mempercayai orang lain. Selanjutnya dalam 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una merasa pahit atas kematian neneknya? Rasa pahit yang dialami atau saya rasakan mungkin terasa nyata sih. Merasa masih kehilangan itu. Nah, untuk orang yang kehilangan seseorang yang dicintai itu kadang merasa nggak nyaman untuk melanjutkan hidupnya. Nah, untuk 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una merasa perubahan, seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru, apakah sulit buat Mbak Una? Kalau untuk menerima perubahan setelah nenek tidak ada, mungkin kalau dibilang nggak sulit ya sebenarnya sulit. Tapi kalau buat mungkin sedikit sulit, namun tidak terlalu sulit ya. Sedikit sulit. Lalu untuk dalam 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Kalau hampa pasti ada, namun kalau untuk kesulitan berhubungan dengan orang lain tidak ada. Selanjutnya, dalam 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una merasa kosong dan tidak berarti tanpa nenek?
Mungkin kalau perasaan tidak berarti tidak ada. Tidak ada. Lalu dalam 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una merasa masa depan tidak memiliki masa depan atau tidak memiliki makna atau tujuan hidup tanpa nenek? Kalau untuk sampai merasa tidak ada tujuan, sepertinya tidak ada. Tidak ada ya, berarti masih Ini tidak ada. masih memiliki makna dan tujuan hidup ke depannya. Karena saya berpikir kayaknya kalau misalnya saya merasa tidak memiliki tujuan, nenek di sana juga bakal sedih. Jadi saya masih semangat menjalani hidup. Baik, untuk selanjutnya dalam 1 bulan terakhir, sejauh mana Mbak Una merasa gelisah atau mudah terkejut? Apakah sering atau sedikit atau tidak ada perasaan itu? Sedikit. Sedikit. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya, membuat Mbak Una sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Tidak. Berarti tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya Mbak Una. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah salah satu dari gejala di atas, kan tadi ada banyak sekali saya sebutkan, apakah ada yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Kalau 6 bulan cukup jangka yang panjang ya, itu sepertinya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti masih dalam jangka normal ya Mbak Una. Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai. Sebelumnya bagaimana perasaannya Mbak Una setelah saya melakukan pengkajian ini? Rasa lega sesuai karena saya juga sudah mengatakan apa yang saya rasakan. Jadi lebih lega gitu ya. Baik, sebelumnya kerjasama Mbak Una sangat baik sekali untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Mbak Una sangat kooperatif. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Una? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Jika tidak ada, mungkin Mbak Una bisa kembali ke keluarga. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, izin untuk dokumentasi. Setelah dilakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment pada pasien Nyonya U, didapatkan hasil bahwa telah diberikan kriteria A, B, C, dan D. Pasien tidak terdiagnosis berduka yang rumit atau complicated grief. Tanda tangan nama terang perawat Artika. Demikian video praktikum ini dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.